Oke, video ini lanjutan dari part 1 ini kemarin. Kita lanjut ke part 2. Tetap dengan tema atau judul memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk part 2-nya, Pancasila juga merupakan sumber dari segala hukum. Artinya, semua hukum yang disusun dan diberlakukan di Indonesia berlandaskan pada Pancasila. Jadi asal dari peraturan-peraturan atau undang-undang yang dibuat itu harus didasari dengan Pancasila, tidak boleh bertentangan dari Pancasila itu sendiri. Pancasila dibuat oleh masyarakat Indonesia adalah perjanjian yang mewakili suara rakyat. Pancasila juga mencerminkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia agar menjadi negara yang adil dan sejahtera. Seperti di sila kelima, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masuk di poin yang selanjutnya, di situ ada fungsi dan peranan Pancasila. Ada sekitar 4 poin yang saya ambil. Poin pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, maksudnya ini adalah agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentunya memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Seperti contohnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia didasari dari jiwa bangsa Indonesia yang diturunkan melalui para pahlawan negara kita. Poin kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Bisa dilihat poin kedua. Fungsinya atau memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dari negara-negara lain yang tadi saya sebutkan di part 1 ini mungkin. Yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia seperti Bhinneka Tunggal Ika. Poin ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Maksudnya ini adalah segala hukum yang berlaku di Indonesia itu diatur oleh Pancasila. Setiap hukum yang ada di Indonesia atau yang bakal dibuat oleh pemerintah kita tidak boleh bertentangan dengan Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar. Setiap Pancasila, ya, setiap sila Pancasila maksudnya merupakan nilai dasar. Jadi dari sila pertama sampai sila kelima, setiap peraturan tidak boleh bertentangan dari masing-masing sila-sila tersebut. Poin keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kita tahu, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu sudah tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea kedua dan alinea keempat. Di sini maksud atau tujuannya atau fungsinya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi tidak ada perbedaan di antara masyarakat Indonesia. Karena kita masih namanya menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Dan poin terakhir, makna Pancasila. Makna Pancasila bisa dibagi menjadi dua, yaitu sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah fondasi atau falsafah negara. Pancasila juga mengatur sistem ketatanegaraan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Oke, untuk materinya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.